Pemirsa, intens investigasi mega skandal korupsi tata niaga Komoditas Timah yang saat ini telah menetapkan 16 tersangka, termasuk diantaranya Harvey Mois, suami Sandra Dewi, seperti diketahui memang menjadi kabar yang sangat menghebohkan di beberapa tahun belakangan ini. Ia baru saja menetapkan 2 orang tersangka terbarunya, seperti Helena Lim, Crazy Rich Pig, dan Harvey Mois, suami Sandra Dewi. Kasus ini rupanya menjadi perhatian khusus bagi aktris yang kini beralih ke dunia politik, Rieke Diah Pitaloka. Ya, Rieke yang kini bernaung di Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia, khususnya Komisi 6, mengaku memberi perhatian karena kasus korupsi yang diduga merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah tersebut, termasuk dalam ruang lingkupnya yang membidangi bidang perdagangan, koperasi UMKM, BUMN, investasi dan standarisasi nasional. Lantas seperti apa Rieke Diah Pitaloka menyoroti permasalahan yang diduga melibatkan suami Sandra Dewi tersebut? Benarkah pula Rieke Diah Pitaloka setuju dengan pelaku tindak pidana korupsi yang menurut kabar bakal dimiskinkan? Benarkah pula Rieke melalui rekan-rekannya di Komisi 6 tempatnya bernaung sudah membuat sebuah gebrakan untuk meminta melakukan pencekalan kepada seluruh tersangka, termasuk dengan keluarga besar mereka, seperti halnya Sandra Dewi? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bernaung di Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia, khususnya Komisi 6 yang membidangi bidang perdagangan, koperasi UMKM, BUMN, investasi dan standarisasi nasional, mega skandal korupsi tata niaga Komoditas Timah yang diduga merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah ternyata cukup menjadi perhatian khusus bagi aktris senior yang juga anggota DPR Republik Indonesia Komisi 6, Rieke Diah Pitaloka. Rieke yang ditemui tim intens investigasi usai rapat bersama rekan-rekannya kemarin menuturkan secara terbuka telah meminta Kejaksaan Agung untuk mengeluarkan surat pencekalan terhadap siapapun yang terindikasi terlibat dalam dugaan korupsi tersebut, termasuk diantaranya menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU kepada keluarga yang terlibat. PT Timah itu adalah mitra Komisi 6 karena berada dalam BUMN, semua BUMN bermitra dengan Komisi 6. Rapatnya tuh kalau datang semua kayak baik-baik aja gitu ya, kalau presentasi dan sebagainya. Lalu kemudian muncul kasus seperti ini, tapi intinya dengan kasus ini juga bisa jadi langkah awal untuk membenahi kembali PT Timah yang melakukan evaluasi besar-besaran, juga harus ada audit untuk tujuan tertentu ya dari BPK sehingga benar-benar diungkap sedalam-dalamnya apa yang terjadi di dalam PT Timah ini, karena kerugiannya fantastis sekali dan kemungkinan malah bisa lebih, apalagi jika kita perhitungkan juga tentang kerugian ekologinya misalnya seperti itu. Nah, sudah ada 16 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, namun itu saya kira tidak cukup penyelesaian persoalan. Jangan sampai kasus seperti ini, seperti yang terjadi kemarin di Aneka Tambang ya, tentang bagaimana persoalan ada jual beli emas yang fiktif juga, kurang lebih seperti itu, menimbulkan kerugian negara juga, terus adem lagi. Oleh karena itu saya mengapresiasi pimpinan dan anggota Komisi 6 yang pada hari ini Selasa 2 April 2024 pukul 14.39 memutuskan dibentuk panja PT Timah, sehingga ini tidak hanya kita awasi karena lagi rame di media, lalu kalau ada panja itu kita bisa lebih terus-menerus ya, meskipun nanti
di kejaksaan katakanlah sudah selesai, oleh institusi penegak hukum sudah selesai, kita bisa menambah materi baru, temuan, dan juga bagaimana membuat tata kelola PT Timah ini menjadi lebih baik. Biasanya kami melakukan seperti itu. Oleh karena itu, tadi secara terbuka saya menyatakan kepada Kejaksaan Agung untuk mengeluarkan surat pencekalan terhadap siapapun yang terindikasi kuat, termasuk para direksi untuk BUMN. Jangan hanya swasta yang diincar, tapi direksinya yang terindikasi terlibat secara langsung maupun tidak langsung, karena aksi korporasi bukan orang per orang. Khususnya lagi adalah direksi-direksi lama yang masih ada di sana, ya, itu harus dicekal. Juga siapapun yang terlibat beserta keluarganya dicekal, jangan sampai ngabur, ya, karena ini uang nilainya juga tidak kecil begitu. Rieke Diah Pitaloka secara pribadi juga menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Kejaksaan Agung Kejagung yang berani mengungkapkan tindakan korupsi yang diduga dilakukan secara masif, terstruktur, dan diduga melibatkan banyak pihak termasuk institusi-institusi terkait tersebut. Pasalnya menurut Rieke, dengan uang yang sangat mencengangkan tersebut, bisa jadi uang-uang tersebut dialihkan ke sejumlah pihak, bahkan tidak menutup kemungkinan juga dipergunakan untuk bisnis-bisnis atau perusahaan fiktif yang memakai uang haram tersebut untuk keperluan diri mereka sendiri. Maka dari itu Rieke pun mendukung agar harta kekayaan seluruh pelaku disita oleh negara untuk membayarkan aset yang telah diambil atau dalam kata lain dimiskinkan. Pasalnya hal tersebut dipastikan dapat menimbulkan efek jera dan mencegah kejahatan yang sama bisa terulang. Yang kedua, terkait jangka pendeknya, tentu secara pribadi saya menyatakan dukungan terhadap Kejaksaan Agung untuk tidak ragu-ragu menindak siapapun. Jangan hanya pihak swasta saja. Saya mengapresiasi sudah ada dari pihak PT Timahnya yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun tidak menutup kemungkinan ini bukan hanya urusan relasi antara PT Timah dengan pihak swasta, termasuk perusahaan cangkang fiktif yang sudah diungkap di berbagai media. Kemungkinan indikasinya juga melibatkan oknum-oknum di kementerian dan lembaga lain, karena urusan izin dan sebagainya itu tidak hanya ada di Kementerian BUMN. Dan juga kami mendukung untuk ada penelusuran terkait indikasi tindak pidana pencucian uang, termasuk dalam beberapa perusahaan yang mungkin sumber uangnya dari situ. Mau itu perusahaan yang bergerak di bidang jual beli perhiasan emas dan sebagainya begitu, tidak menutup kemungkinan. Oleh karena itu tadi saya di awal katakan pencekalan itu bukan hanya kepada para direksi atau para CEO dari perusahaan swasta, tapi juga pada keluarganya. Saya dari awal memang menyetujui untuk sita aset semua, ya, sita aset semua, karena kalau tidak ada efek jera nggak bisa. Ini saya udah menyuarakan sebelum saya di DPR loh, semenjak jadi aktivis. Karena masalah terbesar dari bangsa ini adalah korupsi yang semakin merajalela begitu, dengan berkedok menggunakan jargon-jargon amanah, akhlak dan sebagainya, ya, korporasi-korporasi terutama korporasi negara. Tapi di balik itu lambat laun terungkap kasus-kasus yang di luar nalar saya soal kejahatan korporasi gitu. Financial engineering-nya luar biasa, jago-jago banget lah. Menjadi fokus utamanya dalam menindak habis tersangka dugaan korupsi yang bisa dibilang sebagai salah satu catatan sejarah paling buruk di tanah air, yang mencatatkan angka korupsi nomor 1 paling besar di sepanjang berdirinya tanah air Indonesia menurut banyak sejarah tersebut. Rieke ingin pihak Kejaksaan Agung menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU karena menurut sejarah hanya terduga pelaku yang akhirnya harus menjalani kesalahannya alias tanpa melibatkan keluarga besar atau yang diduga ikut menerima aliran dana tersebut. Lantas benarkah sebagai salah satu anggota di Komisi 6 yang membidangi BUMN
termasuk PT Timah, Rieke kenal dengan beberapa di antara pelaku. Benarkah pula Rieke sudah merasakan keanehan yang luar biasa saat bertemu dengan 16 pelaku yang sudah ditetapkan pihak Kejaksaan Agung tersebut? Dan setujukah Rieke Diah Pitaloka bahwa suami Sandra Dewi dan keluarganya dimiskinkan dengan adanya kasus dugaan korupsi timah yang diduga negara mengalami kerugian 271 triliun rupiah? Setuju lah. Makanya kan saya nggak mau fokus hanya balik lagi ke timah ya. Kalau memang mau sistem itu dibangun, yang ini dulu nih. Semua disasar, tadi kan Pak Martin bilang kelindarnya di mana, diungkap, dan siapapun yang terlibat, siapapun orangnya, termasuk keluar selama ini kan hanya si pelakunya, misalnya direksinya dan sebagainya, dari beberapa kasus korupsi yang saya ikut membongkar di dalamnya. Tetapi jarang sekali keluarganya kena. Kan nggak mungkin juga keluarganya nggak tahu, misalnya kok tiba-tiba penghasilannya meningkat begitu, kok tiba-tiba ada semacam kehidupan yang di luar logika, bisa memberi uang orang nyawer sebagai jadi raja sawer gitu. Itu kan bukan sesuatu yang tidak tahu atau tidak mau tahu. Ya, kan harus mulai, katanya mau Indonesia emas. Gimana caranya kalau mau jadi Indonesia emas tapi korupsinya terus-terusan seperti ini? Beberapa orang yang kemudian menjadi tersangka pernah dapat di sini berhadap-hadapan, dan mereka sangat, kadang tampilnya ada yang religius, pakai kopiah kayak gitu ya. Terus jegir ada kasus. Jadi saya rasa juga hentikanlah untuk berkedok dengan kesalehan gitu, kalau itu sangat menghina juga untuk agama kepercayaan kita masing-masing ya. Sementara itu, dengan adanya kasus dugaan korupsi PT dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk yang masih menjadi ruang lingkup yang dibawahinya, Rieke juga berharap dengan adanya kasus ini dapat membuat BUMN atau badan usaha milik negara lainnya dan khususnya komisinya tempatnya bernaung berbenah. Karena menurutnya jika usaha tambang milik negara ini dikelola dengan baik, maka seluruh rakyat Indonesia bisa dipastikan sejahtera bersama-sama dan tidak kekurangan suatu apapun. Saya tidak ada dalam ranah untuk menentukan keputusan hukum ya, tetapi intinya sanksi hukum pada siapapun yang terlibat dalam kasus ini. Siapapun, termasuk juga jika ada keluarga yang menerima titipan tindak pidana pencucian uang ya, dengan berbungkus bisnis-bisnis yang sebenarnya diada-adain mengadi-ngadi begitu. Itu juga perlu diungkap ya, karena dari kasus PT Timah ini, kami tadi semua Komisi 6 berharap ini justru menjadi titik balik kita untuk membenahi BUMN tambang kita. Karena sebetulnya kalau usaha tambang negara ini benar-benar bisa dikelola dengan baik, keuntungan sebesar-besarnya untuk rakyat, bukan untuk oknum perorangan atau kelompok, kita bisa sejahtera rame-rame, Wir. Ya kan, Wir? Segitu duit segitu, Wir bisa buat bangun berapa puskesmas, bisa benerin berapa sekolah rusak, bisa benerin berapa jembatan. Tadi temanku ada yang bilang malah setengahnya IKN bisa dibayar pakai duit ini. Ngapain naikin PPN? Ya, jadi ini adalah mudah-mudahan ini menjadi titik balik. Ya, jangan anget-anget tai ayam lah, lagi rame kita ribut semua. Dan kita biasanya seperti juga pada beberapa kasus seperti Pelindo, Jiwasraya dan sebagainya, kasus kita nanti merekomendasi bagaimana solusinya untuk kedepannya gitu. Tapi yang ini dulu lah, tangkap semuanya, nggak ada berkong kali kong lagi. Juga termasuk ordal-ordal yang menjadi backingnya ya. Mohon dukungannya, mohon doanya, semoga kasus ini bisa kita
bongkar bersama, kita selamatkan aset negara dan dikembalikan ke kas negara, ya sita seluruh asetnya begitu. Dan sekali lagi penegakan hukum tanpa pandang bulu, bukan hanya di jalur inti kasus timah, tetapi juga indikasi kuat adanya tindak pidana pencucian uang di bisnis-bisnis lainnya. Udahlah, jagolah BPK jangan masuk angin nih. KPK juga, kejaksaan juga. Karena kalau DPR bukan institusi penegak hukum, ada wilayahnya, polisi juga ya. Jadi kalau memang serius memang harus bareng-bareng, ada Satgas TPPU-nya. Ya, jadi publik mohon dukungannya. Setidaknya 94.000 orang yang tetap memilih saya, terima kasih untuk selalu berjuang dan mendoakan saya untuk tidak menyerah. Sementara itu kemarin Kejaksaan Agung juga mengungkapkan telah menggeledah dan melakukan penyitaan di rumah milik diduga tersangka Harvey Moise. Seperti apa jalannya penggeledahan? Benarkah pula pihak Kejaksaan Agung sendiri tidak memungkiri jika ada kemungkinan pencekalan Sandra Dewi ke luar negeri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Di balik buka suaranya Rieke Diah Pitaloka selaku anggota DPR Republik Indonesia yang membidangi BUMN, teranyar pihak Kejaksaan Agung diwakilkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, mengungkapkan di hadapan awak media kemarin bahwa telah dilakukan penggeledahan dan penyitaan di rumah diduga Harvey Moise dan Sandra Dewi yang berlokasi di kediamannya di salah satu kompleks mewah di Bilangan Pakubuwono, Jakarta Selatan. Pihak Kejagung juga mengungkapkan telah melakukan penyitaan terhadap aset yang diduga hasil dari kejahatannya, yang diantaranya adalah 2 mobil mewah asal brand kenamaan dunia yang ditaksir harga satunya mencapai lebih dari 24 miliar rupiah tersebut. Selain itu, pihak Kejagung juga mengungkapkan telah menyita beberapa barang elektronik lainnya, diantaranya adalah CCTV, laptop, dan dokumen-dokumen penting yang diduga terkait dengan perkara yang menjerat suami dari Sandra Dewi tersebut. Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit. Tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls Royce dan berupa Mini Cooper, dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, seperti laptop sebagai barang bukti elektronik, dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini, dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik di Pakubuwono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Yang saya tahu itu rumahnya apa, Pak? Rumahnya ya? Rumahnya yang saya tahu. Itu komplek perumahan besar. Untuk Sandra Dewi sendiri ada nggak? Saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya. Karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan seperti itu. Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Tak cukup sampai di situ, dugaan keterlibatan aktris cantik Sandra Dewi dalam pusaran mega skandal korupsi Tata Niaga Komoditas Timah yang menjerat sang suami, diduga Harvey Moise, memang masih menimbulkan tanda tanya besar.
Pasalnya, nama Sandra Dewi diduga ikut menikmati uang hasil kejahatan suaminya yang diduga sudah dilakukannya sejak tahun 2015 silam. Dan banyak pula di antaranya yang mendesak pihak Kejaksaan Agung untuk segera memeriksakan dugaan keterlibatan Sandra Dewi, menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang hingga pencekalan ke luar negeri untuk ibu 2 orang anak tersebut. Lantas, seperti ini tanggapan pihak Kejagung terkait hal ini. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencekalan. Tetapi seperti tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan satu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja bisa dilakukan oleh penyidik. Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Sementara itu, tindak korupsi yang merugikan negara dengan nilai fantastis tersebut seperti diketahui cukup mendapatkan perhatian luar biasa termasuk dari para ahli hukum. Seperti apa salah satu kelompok advokat angkat bicara mengenai hal ini? Benarkah ia menuntut Sandra Dewi juga ikut dilibatkan dalam permasalahan ini? Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Memang tidak main-main dugaan kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk yang diduga dilakukan Harvey Moise CS saat ini. Memang dipastikan dapat menimbulkan kerugian negara yang sangat luar biasa, terlebih lagi jika mengacu pada angka 271 triliun rupiah yang diduga diderita negara akibat tindakan yang dilakukan. Maka dari itu, salah satu kelompok advokat yang menamakan diri mereka Kelompok Advokat Pendekar Hukum Pemberantasan Korupsi PHPK melaporkan Sandra Dewi ke Kejaksaan Agung atau Kejagung Republik Indonesia pada Selasa 2 April 2024 kemarin dan mengajukan kepada Kejaksaan Agung untuk segera mengenakan pasal atau tindak pidana pencucian uang TPPU pada Sandra Dewi. Lantas, pasal apa yang disangkakan PHPK pada Sandra Dewi? Benarkah Sandra Dewi dapat terancam hukuman penjara 5 tahun dan denda 1 miliar jika terbukti mengetahui, menerima, bahkan ikut membantu sang suami menjalankan aksinya? Kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Moise, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa Kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.